Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di Sabtu ini dalam acara pengimbasan guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Sragen di SD Biru Walidiyah Muhammadiyah. Untuk saat ini saya pengimbasannya akan menyampaikan tentang sosialisasi modul 1. Modul 1 terdiri dari 4 bab, tapi kami akan menyampaikan 2 bab saja, yaitu yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua, untuk materi yang kedua yaitu tentang budaya positif. Kita sudah tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh pionir pendidikan yang saat Indonesia masih dalam keadaan dijajah, beliau sudah memikirkan tentang dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Apa saja dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi, pendidikan atau guru itu sebagai penuntun segala kodrat anak. Kodrat anak itu ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang ada pada diri anak. Kalau kodrat zaman itu sesuai zamannya, seperti itu. Selain itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi guru itu menuntun anak-anak agar bisa sukses dalam hidupnya, seperti itu. Jadi anak punya kodratnya sendiri-sendiri. Ada anak yang bakatnya mungkin di bidang musik, ada anak yang bakatnya di bidang sains, seperti itu. Kita tidak bisa, guru tidak bisa memaksa anak seperti yang diinginkan oleh guru, tapi guru hanya menuntun agar anak itu bisa hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seperti slogan yang sudah kita kenal selama ini, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa, dan tukuri handayani. Jadi ini menuntun itu di depan itu memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dan ini semuanya bertujuan agar selamat bahagia sebagai manusia anggota masyarakat. Maksudnya selamat bahagia itu hidupnya nanti di masa depan itu hidupnya tercapai cita-citanya, seperti itu. Lanjut untuk yang kedua, kodrat anak itu adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perkembangan kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari peraturan rakyat. Jadinya anak itu dalam sekolah, maksudnya di dalam pendidikan itu diberi kemerdekaan. Maksudnya merdeka itu guru selain sebagai penuntun itu merdeka itu dalam artian tidak terkekang. Jadi bisa saja merdeka itu belajarnya tidak melulu di dalam kelas, bisa jadi
di luar kelas seperti itu. Jadi anak diberi istilah senang untuk belajar, tidak harus di dalam kelas terkongkong harus duduk manis seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa yang ada pada diri anak. Terus permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah ini. Jadi seperti yang tadi yang pertama, kodrat anak itu merdeka. Terus yang kedua bermain. Jadi pembelajaran tidak melulu hanya mendengarkan guru ceramah, bisa jadi dibuat permainan. Karena terutama untuk anak-anak masih usia SD kelas 1 sampai kelas 3 itu masih masanya bermain. Jadi pembelajaran bisa diaplikasikan bentuk permainan, misalnya berpasang musim matematika, berpasangan, nanti tebak-tebakan antar teman, itu seperti itu. Ada permainan congklak, terus permainan gubak sodor, seperti itu. Kalau dulu permainan tradisional. Terus beri pihak pada anak, bahwa pendidikan itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada anak. Maksudnya berhamba di sini bukan kita nyembah anak, itu bukan. Maksudnya bahwa pendidikan atau pelajaran di kelas itu kita harus berorientasi pada siswa, bukan guru yang menentukan siswa, tapi siswa kita yang harus mengikuti siswa. Kadang anak-anak ada yang memiliki bakat-bakat sendiri seperti itu. Jadinya guru harus anak ini dipaksa seperti keinginan guru, itu tidak bisa, tapi kita juga harus mengikutinya. Ada kejadian itu Ki Hajar Dewantara sedang belajar di luar negeri. Saat itu sedang musim salju, musim dingin. Ki Hajar Dewantara sedang mengerjakan tugas dan anaknya sedang menangis dan mengganggu kegiatan ayahnya tersebut. Akhirnya Ki Hajar Dewantara marah. Anaknya itu disuruh keluar dari ruangan, di luar ruangan, sampai anaknya itu menangis karena apa? Kedinginan, karena itu musim salju. Terus bapaknya itu ketika membentak anaknya, Ki Hajar Dewantara membentak anaknya, terus akhirnya anak ketika tugasnya sudah selesai, Ki Hajar Dewantara baru ingat, ya Allah, kok anakku di luar dingin, dalam keadaan yang dingin. Akhirnya Ki Hajar Dewantara menyesali perbuatannya, terus akhirnya keluar sambil memeluk anaknya, terus akhirnya dia berjanji, kowe bakal tak mulyake saklawase, jadi selamanya engkau aku muliakan. Jadi maksudnya berbangga pada anak bahwa guru itu harus berpihak atau berpusat pada murid, bukan murid berpusat pada guru. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara salah satunya itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan atau digambar sesuai keinginan orang dewasa, tapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak itu sudah memiliki bakat-bakat tertentu tadi. Guru atau orang tua itu yang menebalkan garis tersebut. Selama ini yang kita kenal itu anak seperti kertas putih yang kosong, orang tua yang mencoret-coret, memberi warna, tapi ternyata itu salah. Sebenarnya anak itu sudah punya kodrat, jadi tadi kodrat alam
maupun kodrat zaman, dan guru harus menebalkan garis-garis tersebut. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi itu berupa pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Jadi pendidikan itu adalah untuk menciptakan budi pekerti. Dasar pendidikan KHD yang selanjutnya yaitu petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi guru itu diibaratkan petani kehidupan. Guru menuntun tumbuhnya tanaman yang awalnya dari biji jagung akan tumbuhnya menjadi tumbuhan jagung. Biji padi akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin jagung akan tumbuh menjadi padi seperti itu. Dan guru itu sebagai penuntun, menuntun biar jagung itu tadi bisa tumbuh dengan maksimal. Walaupun misalnya sedang kering, misalnya cuaca sedang tidak banyak air, berarti petani bagaimana caranya untuk mengusahakan tumbuhnya jagung secara maksimal. Nah, terus petani atau guru itu harus membuat jagung itu bisa tumbuh secara maksimal. Dari biji-biji terus ditanam, kemudian bertumbuh sedikit demi sedikit. Nah, untuk tumbuh menjadi besar itu dibutuhkan petani untuk merawat tanaman tersebut. Nah, guru sebagai tukang kebun kehidupan. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya saya akan masuk pada materi yang kedua yaitu budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Selama ini paradigma yang kita kenal, murid itu harus mengikuti guru. Jadi di sini guru yang mengontrol murid. Kritik dan membuat orang akan merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini budaya yang selalu kita yakini selama ini. Stimulus respon sama teori kontrol yang selama ini kita pahami. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah. Kalau dulu, kamu salah, anak harus sesuai keinginan guru. Tapi di teori kontrol, guru harus memahami dulu kenapa kok anak bisa terlambat. Bisa jadi dia terlambat bukan karena kesalahannya dia sendiri, atau mungkin ada alasan-alasan lain di balik itu.
Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak kayak tadi bangun kesiangan itu sebagai suatu kesalahan. Padahal belum tentu kesalahan itu ternyata ada penyebabnya di belakang. Dan kadang guru sudah terlanjur anak dimarahi semarah-marahnya tanpa melihat tujuan atau alasan kenapa anak bisa seperti itu. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Terus dalam stimulus respon yang kita yakini dulu, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di dalam teori kontrol berbeda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus model berpikirnya menang atau kalah. Terus kalau yang teori kontrol berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi guru juga bisa puas dan anak juga tidak merasa dihukum seperti itu. Tapi anak dengan kesadaran mengakui bahwa dia perbuatannya adalah salah. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Konsep merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini budaya positif, cara membiasakan budaya positif di sekolah itu ternyata kita membutuhkan yang pertama yaitu peraturan kelas. Kemudian baru dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif akan menciptakan budaya yang positif. Seharusnya tujuan disiplin tadi memahami dengan sadar kalau yang kita lakukan itu akan sesuai dengan cita-cita kita. Jadi di kelas sebaiknya, ini kemarin saya sendiri di kelas saya juga sudah saya biasakan anak-anak sebelum pembelajaran kita bikin kesepakatan kelas. Ini contohnya ada yang datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nanti silakan boleh diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Sebelum pembelajaran itu sebaiknya kita bikin kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau ini sesuatu yang harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, jadi semakin benci karena sengaja. Wah, aku tak ngene iki meneh wae ben dianu sama ustazah, ada yang seperti itu. Dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan hukuman itu bersifat paksaan, berbeda dengan konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Terus hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman bisa memberikan konsep diri yang buruk dan konsekuensi bisa memberikan konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ternyata anak itu memiliki kebutuhan dasar. Ada cinta kasih, penghargaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini ada cara guru mengatasi indisipliner. Caranya bagaimana mengatasi anak yang tidak disiplin? Itu ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu ada 5, dan selama ini kita sebagai penghukum. Pertama yang satu, penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Terus ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang terbaik di sini yang kita harapkan guru menempati posisi sebagai manajer. Berbeda dengan manajer, dia akan mengajukan pertanyaan. Mas, kenapa kok kamu terlambat? Mas, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Terus kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya untuk penghukum, anak menjadi pemberontak. Terus untuk yang membuat merasa bersalah, anak menyembunyikan atau berbohong. Terus kalau sebagai teman, ketergantungan, itu enggak baik juga. Terus kalau pemantau cuma menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi guru cuma mengawasi saja, terus anak akan tertib kalau diawasi gurunya. Kalau gurunya tidak ada, dia tidak akan tertib. Berbeda dengan yang manajer, menguatkan pribadi anak. Jadi anak memiliki kesadaran. Restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah cara guru untuk memberi istilah tindakan pada anak-anak yang tidak disiplin, yaitu memperbaiki dukungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan cara yang baik untuk memperbaiki diri. Jadi restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Di sini segitiga restitusi itu, jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, ditanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Misalnya terlambat, nilai tanggung jawab, harusnya kamu datang 15 menit sebelum pembelajaran. Tapi karena dia tidak menyepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menanyakan, kamu maksudnya perbuatannya itu tidak sesuai dengan nilai yang sudah disepakati. Terus menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadinya ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu tadi. Kamu terlambat pasti ada punya alasan. Dan terus apakah adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi terhadap tindakan yang salah tadi, anak divalidasi agar nantinya tidak mengulangi lagi. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya cukupkan sekian. Jadi tadi kita belajar tentang filosofi pendidikan menurut KHD, dan yang kedua tentang budaya positif. Di sini semuanya bertujuan adalah untuk memberikan kebahagiaan terhadap anak ya, dan keselamatan agar anak bisa selamat dan bahagia, seperti itu ya. Semoga kita nanti dalam pembelajaran akan semakin lebih baik lagi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti acara ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.